Bab 464. Melawan Richard Kiao. Warisan ini seperti untaian kerohanian yang menyatu dengan Eric Kin. Proses ini sangat rumit dan konten yang ditinggalkan oleh warisan terlalu besar dan tidak mungkin untuk menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari untuk menyerapnya sepenuhnya. Untungnya, Eric Kin juga tidak terburu-buru. Dia telah memikirkannya baik-baik. Setelah membunuh Richard Kiao, dia akan pergi ke negara Pan. Negara Pan adalah tempat yang sangat misterius. Dengan bakat Pan Gui, dia dapat mencapai puncak superior master dan mengubah seluruh negara Pan menjadi negara bela diri. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa negara itu sangat misterius. Mungkin bagi pejuang biasa, negara Pan tidak ada apa-apanya, tetapi bagi Eric Kin, Reiki lebih dari segalanya. Pan Gui juga merupakan satu-satunya orang yang mempraktikkan Reiki yang Eric Kin lihat. Berita tentang kedatangan Richard Kiao telah berspekulasi di dalam forum Budo selama beberapa hari, tetapi sampai saat ini, tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan oleh Richard Kiao. 3 hari kembali berlalu. Richard Kiao akhirnya menjawab di forum Budo, "Aku telah dengan sengaja menyelidiki informasi Eric Kin dalam beberapa hari terakhir dan dia merupakan si jubah hitam. Demi keadilan dunia, aku harus mengambil tindakan. 3 hari kemudian, aku akan secara resmi bertemu dengan Eric Kin. Sampai jumpa di kota F." Berita ini segera membuat forum Budo mendidih dan beberapa ribu orang membanjiri kota F. Para pengelola kota F semakin bersemangat. Mereka berusaha mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan industri pariwisata di kota F dan berinisiatif untuk menyiapkan medan pertempuran yang sangat besar bagi keduanya. "Guru," dia mengatakan bahwa 3 hari lagi dia akan datang. Davison Su berkata sambil menyerahkan ponselnya. Eric Kin mengangguk dan berkata, "Baik, aku telah mengetahuinya." 2 hari kemudian, Richard Kiao datang ke kota F. Tetapi hal pertama yang dia lakukan ketika dia datang ke kota F bukanlah menemukan Eric Kin, tetapi makan bersama manajer lokal dan pengusaha kaya. Hampir seluruh orang dari kota F pergi bertemu dengannya kecuali Kevin Jin dan tujuan mereka adalah agar mereka dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Kiao. 1 hari telah berlalu. Teddy, Andrew Zhu dan yang lainnya juga datang ke kota F. Kedatangan mereka benar-benar mendorong pertarungan ini ke klimaks. Manajer kota F pun semakin heboh. Dia datang ke kediaman Teddy pada malam itu dan mengundang dengan antusias, "Aku mendengar bahwa Tuan Teddy telah datang ke kota F. Aku telah menyiapkan acara makan untuk Tuan Teddy. Semoga Anda dapat menghadiri acara ini." Namun, Teddy meliriknya dan mencibir, "Mentraktirku makan. Kamu itu siapa? Apakah kamu pantas melakukannya?" Manajer kota F tiba-tiba terlihat malu. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun langsung diusir oleh Teddy. Keesokan harinya, Richard Kiao datang ke tempat pertarungan dengan dikelilingi oleh kerumunan. Ini adalah sebidang tanah yang khusus diminta oleh kota F. Di sini memiliki wilayah yang sangat luas, tetapi belum ada pengembang, sehingga telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Mungkin setelah pertarungan ini, sebidang tanah ini pasti akan naik seiring air pasang. Ratusan orang berkumpul di sini, menunggu kedatangan Eric Kin. "Tuan Teddy, Nona Zhu, aku adalah Yulmu dari keluargamu, aku pergi," kata Teddy dengan tidak sabar. Melihat tingkah Teddy, orang lain yang ingin berteman mau tidak mau juga menyingkir. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap mata mereka telah menunggu selama 1 jam. Eric Kin tidak mungkin takut untuk datang, kan? Mungkin saja dia sudah melarikan diri. Tidak mungkin, Eric Kin bukanlah orang yang penakut seperti itu. Semua orang mendiskusikan masalah ini, bahkan ada yang langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Eric Kin. Akhirnya, pada pukul 10 pagi, Eric Kin bersama dengan Davison Su berjalan dengan pelan ke dalam tempat ini. Kemunculannya segera menjadi pusat perhatian orang-orang dan tatapan mata mereka dipenuhi dengan kebencian. "Eric Kin, beraninya kamu datang?" teriak seseorang. Eric Kin meliriknya dan berkata, "Kalian tidak ingin aku datang. Baik, aku akan kembali tidur." Setelah berkata seperti ini, Eric Kin membalikkan badannya dan ingin berjalan pergi. "Hei, jaga omonganmu. Jika dia kabur, apakah kamu yang akan bertanggung jawab?" Ketika semua orang melihat ini,
mereka langsung berteriak pada pria yang mengatakan hal ini. "Saudara Qin, tolong jangan pergi." Richard Kiao segera melangkah ke depan dan menghalangi jalan Eric Qin. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Qin, di depan begitu banyak orang, tolong kamu beri mereka penjelasan, sehingga aku dapat mencari kesempatan untuk membantumu menjelaskan masalah ini kepada mereka." Melihat penampilan munafik Richard Kiao, Eric Qin merasa sangat mual. "Richard Kiao, kamu benar-benar menjijikkan." Eric Qin mencibir, "Apakah kamu benar-benar menyukai perasaan ingin menjadi istri sah padahal kamu adalah seorang simpanan? Saudara Qin, kamu telah memfitnahku." Richard Kiao menghela napas, "Aku tahu bahwa kamu bukanlah lawanku, selain itu kita juga pernah berhubungan, aku juga tidak tega jika harus membunuhmu." Penonton kerumunan tiba-tiba berseru, "Tuan Kiao benar-benar orang yang baik. Sudah sampai seperti ini, tetapi dia masih ingin membantu Eric Qin." Betul, Tuan Muda Richard Kiao mudah untuk didekati dan rendah hati, sama sekali tidak sombong, dia bahkan lebih unggul daripada seseorang. Eric Qin ini benar-benar bodoh, bukankah dia hanya mempersulit Tuan Muda Richard Kiao? Richard Kiao menepuk bahu Eric Qin dan menghela napas, "Saudara Qin, masalah ini harus diselesaikan, kamu tidak perlu khawatir, selama kamu memberi penjelasan kepada semua orang, aku tidak akan membunuhmu." Setelah mengatakan ini, Richard Kiao menoleh dan berteriak, "Teman-teman sekalian, tolong hormati keputusanku dan biarkan Eric Qin hidup, bagaimana?" "Tidak. Eric Qin berdosa, dia harus mati." "Betul, jika dia masih hidup, bukankah dia tetap akan merugikan kaum Budo? Tolong Tuan Kiao jangan berbelas kasihan padanya." Richard Kiao berpura-pura merasa kesulitan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Begini saja, aku akan menghancurkan kekuatan Eric Qin, sehingga dia tidak bisa memiliki kekuatannya lagi. Dengan ini dia tidak akan menyakiti orang-orang lagi. Tolong kalian hormati keputusanku." Ketika semua orang melihat ekspresi kesulitan di wajah Richard Kiao, mereka tidak memiliki pilihan selain menghela napas. "Baiklah, kita akan mengikuti apa kata Tuan Muda Kiao." Richard Kiao tersenyum, lalu memandang Eric Qin dan berkata, "Saudara Qin, jadilah orang biasa, jangan khawatir, aku dari keluarga Kiao akan mengurus kebutuhan sehari-hari, makanan, tempat tinggal dan transportasimu. Apakah kamu sudah selesai berakting?" Eric Qin mencibir. "Richard Kiao, kamu sudah berbicara banyak omong kosong, apakah kamu tidak takut kata-katamu ini tidak akan berlaku?" Richard Kiao berkata dengan datar, "Saudara Qin, aku juga melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Semakin besar kemampuan, maka semakin besar tanggung jawabnya. Sebenarnya menjadi orang biasa itu sangat baik." Eric Qin menyentuh dagunya untuk beberapa saat, lalu setuju, "Ucapanmu tampaknya benar, jadi lakukan saja apa yang kamu katakan." Mendengar ini, Richard Kiao sangat gembira. Dia membuat isyarat, "Silahkan," lalu melangkah keluar dan berdiri di tengah medan perang ini. "Guru, ingatlah nanti, jangan pukul di tempat yang lain, pukul saja mulutnya yang kotor itu." Davison Su berkata dengan marah. Eric Qin hanya tersenyum, lalu berjalan ke arah Richard Kiao. Saat mendekati Teddy, tiba-tiba Teddy berkata dengan dingin, "Lebih baik kamu tidak mati di sini. Jika kamu mati di tangan orang seperti ini, maka kamu benar-benar orang yang tidak berguna." Eric Qin berkata dengan datar, "Tidak perlu mengkhawatirkan aku." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.